nggak ada inya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Raharjo, mahasiswa dari kuliah STES Tunas Palapa semester 7. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai tentang fikih zakat bersama narasumber saya yaitu Bapak Muhammad Ramadan SPD. Nah, untuk wawancaranya ya, yang pertama itu mengenai tentang pemahaman zakat, Bapak. Nah, langsung aja mulai, Pak ya. Siap. Untuk pertanyaannya, apakah Bapak mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu? Ya, saya mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi seorang muslim yang mampu dan sudah sampai nisab. Baik. Kemudian, apakah Bapak itu memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Untuk perbedaannya, kalau zakat fitrah biasanya dilakukan waktu lebaran. Ya, Untuk zakat mal itu untuk harta, zakat harta. Gitu ya. ya Pak, betul sekali. Itu perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal ya teman-teman. Kemudian, apakah Bapak itu mengetahui adanya lembaga resmi Basnas atau LAS yang mengelola zakat tersebut, Pak? Untuk Basnas, ya, saya tahu itu adalah lembaga nasional yang fungsinya untuk menyalurkan zakat dari masyarakat lewat lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah agar tersalurkan secara tepat. Kalau tidak salah seperti itu. Baik, berarti Bapak mengerti, Pak ya. Insya Allah. Selanjutnya, apakah Bapak itu meyakini bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, Pak? Ya. Apakah zakat berperan penting untuk mengurangi kemiskinan? Bagi saya, ya. Jika zakat itu disalurkan secara benar atau disalurkan secara tepat, itu dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik. Kemudian, apakah Bapak itu merasa tenang ketika sudah melakukan zakat? Ya, alhamdulillah ketika saya sudah mengeluarkan zakat, dari perasaan saya sudah merasa lebih tenang, mungkin karena berkah dari ketika kita mengeluarkan zakat, jadi harta kita lebih bermanfaat. Ya, lebih bermanfaat, Pak ya. Lalu Bapak itu percaya ketika membayar zakat itu melalui lembaga resmi atau langsung ke mustahik? Untuk saya sendiri beberapa kali kalau saya lewatnya mustahik untuk badan lembaga seperti Basnas, mungkin karena saya belum. Jadi untuk sementara waktu ini saya ke mustahik. Tapi untuk Basnas saya juga tetap percaya. Mungkin karena belum melakukan saja untuk ke Basnas. Jadi percaya dua-duanya, Pak ya. Dua-duanya tetap percaya. Lalu kemudian ini kan ada zakat melalui aplikasi atau transfer bank, Pak. Nah, itu menurut Bapak itu mendukung digitalisasi zakat tersebut atau tidak? Ya, untuk di era sekarang kan zaman modernisasi. Jadi mungkin itu salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mempermudah kita membantu mengeluarkan zakat kita agar lebih simpel atau lebih praktis ya dengan aplikasi. Terus kemudian ngomongin tentang zakat fitrah nih, Pak. Ya, ini siap. Bapak rutin atau enggak ini membayar zakat fitrah? Kalau zakat fitrah ya tentunya rutin setiap akan lebaran itu kita wajib membayar zakat fitrah. Nah, tadi kan zakat fitrah. Nah, sekarang itu zakat mal, Pak. Kalau zakat mal, Bapak sudah pernah melakukan zakat mal? Untuk zakat mal mungkin beberapa kali. Tapi itu biasanya hitungan tahunan. Benar Bang? Zakat mal. Kalau zakat mal itu kayaknya zakat probasi ya? Yang iya, zakat mal. Oke, lanjut. Untuk cara menunaikan zakatnya itu Bapak memberikan langsung ke
mustahiknya atau melalui lembaga zakat atau Basnas? Kalau yang Kalau Bapak lakukan yang gitu. Bapak lakukan itu langsung ke itu, mustahik. Oh, ke mustahik ya. Ah, Langsung berarti Pak ya. langsung. Oke, kemudian kalau ada nggak sih kendala-kendala utama ketika melakukan ketika menunaikan zakat, kendalanya Pak? Apa ada kendala atau enggak? Kendala yang mungkin, kalau kendala apa ya? Ya faktor ekonomi, Oh, kemudian duit. untuk faktor-faktor itu ya mungkin ada. Cuma untuk selama ini ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke. Terus selanjutnya ini saran Pak, kalau menurut Bapak itu apa sih yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat di Indonesia ini, terutama di negara kita, negara Konoha? Ya, mungkin saran ya. Untuk saran saya mungkin di lembaga negara kita khususnya Basnas, mungkin transparansi pengeluaran zakat itu tersalurkannya kan kadang kita tidak tahu, Tidak tahu ya. sesuai dengan kriteria yang harus menerima zakat atau belum kan kita nggak tahu. Sebenarnya ada transparansi penyaluran zakat. Ya, kelihatan Pak ya, Iya. intinya biar nggak saling berurusan gitu. Nah ngomong-ngomong Bapak ini kan profesinya sebagai guru. Nah di sini saya akan menanyakan tentang zakat profesi ini Pak. Oh iya, Kalau menurut Bapak, apakah zakat profesi itu wajib ditunaikan sebagaimana zakat mal lainnya, Pak? untuk zakat profesi sendiri kan itu udah ada hitungannya ya, itu bulanan atau tahunan. Mungkin kalau yang masih belum mencapai nisabnya mungkin bisa diundur dulu, mungkin sampai gajinya atau pendapatannya sudah bisa sesuai dengan nisab yang sudah ditentukan. Baik, terus kemudian apakah Bapak itu tahu nisab zakat profesi itu setara 85 gram? Tahu Pak? Zakat profesi itu loh setara dengan 85 gram. Itu berarti setara berapa ya? Kalau saya kayaknya belum tahu. Nah, belum tahu Pak ya. Oke, nanti kita Yang saya tahu cuma 2,5% ya. Ya 2,5%. Wajar. Jadi terus kemudian mana tadi ya? Menurut Bapak zakat profesi itu sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun Pak? Atau setiap hari? Untuk penghitungannya per bulan atau per tahun mungkin ya menyesuaikan dengan penghasilan ya pendapatan. Kalau memang gajinya udah di atas nisab yang udah ditentukan mungkin per bulan bisa. Nanti kalau satu hari itu sudah mencapai nisab, berarti satu hari itu pun juga harus Iya, melakukan bisa. zakat itu ya. Oke, baik. Terus kemudian untuk peran zakat ini, oh ya, untuk peran zakat profesi dalam membantu mustahik ataupun penerima zakat itu seberapa Pak perannya ini? Untuk peran mustahik mungkin di penyalurannya atau apa nih? Untuk peran seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik? Untuk membantu mustahik itu perannya sangat besar juga. Besar lah ya, karena membantu orang yang tidak mampu kan. Kemudian ini yang terakhir Pak, apakah Bapak itu bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan telah mencapai nisab? Sudah cukup lah. Kalau gaji atau penghasilan sudah cukup dan sudah sesuai nisab bahkan atau mungkin lebih, kalau menurut saya ya tetap harus melakukan baik keluarga. Terus kalau untuk hitungannya di inilah ya bulan-bulan ini itu untuk pendapatannya untuk melakukan zakat itu kira-kira berapa bulan sih Pak? Apakah 1 tahun itu baru tercapai itu? Kalau mungkin sebagai profesi yang saya tekunin sekarang sebagai guru honorer, mungkin itu
masih 1 tahun sekali lah. 1 tahun sekali lah ya. Misal bulanan itu ya mas. Oke, baik. Mungkin itu aja Pak ya Oh iya. yang bisa saya wawancarai. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kuliah tes Tunas Palapa semester 7 akan berwawancara dengan narasumber dari fikih zakat. Jadi ulang lagi ya. Dengan nama sahabat Pak Tanwirul Pak Tanwirul. Usianya 36. 36. Pendidikan terakhirnya SMA Aliyah aliyah. Nah, pekerjaannya kalau itu berkebun. berkebun. Apakah Bapak mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim? Iya, wajib. Wajib. Apakah Bapak memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Iya, sangat berbeda. Beda. Karena kalau zakat mal itu kan untuk apa? Kalau zakat fitrah untuk diri sendiri. Diri sendiri. Apakah Bapak mengetahui syarat harta yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati itu sampai satu nisab. Satu misal, contohnya Kalau harta uang 1 juta itu sudah masuk dalam satu nisab. apakah Bapak mengetahui 8 golongan penerima zakat? Termasuk sabilillah. Sabilillah contohnya. Tapi Bapak mengetahui 8 golongan itu, Pak? Insya Allah. Apakah Bapak mengetahui adanya lembaga resmi atau Basnas yang mengelola zakat? Belum. Belum mengetahui. Apakah Bapak yakin zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan? Sangat penting. Sangat penting. Apakah Bapak merasakan lebih tenang setelah menunaikan zakat? Iya. Nah, apakah lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibandingkan langsung ke mustahik? Langsung ke mustahik. Berarti Bapak kalau ke lembaga resmi itu belum percaya, Pak ya? Iya percaya, cuman lebih baik kita langsung ke Mustahik ya. mustahik. Apakah Bapak mendukung digitalisasi pembayaran zakat seperti aplikasi? Sangat mendukung. Dan mendukung. Apakah Bapak mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat? Selama ada yang dipercaya, sangat mendukung. Apakah Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya? Harus itu. Wajib. Apakah Bapak sudah pernah menunaikan zakat mal? Sudah. Apakah Bapak cara menunaikan zakat? Tahu menunaikan zakat? Zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah jatuhnya kan setahun sekali. Caranya dikasihkan kepada Mustahik. amil yang menerima pada waktu penerimaan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kita setorkan aja atau dikasihkan kepada usaha. Apakah kendala utama dalam menunaikan zakat? Ya kita nggak ada niat. Nggak ada niat, kendala utamanya itu nggak ada niat.
menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat di Indonesia? Ya, adanya orang-orang yang jujur. Jujur ya, jujur dalam membagi 8 golongan itu. Ya, termasuk mengemban amanah yang sudah dikasih, menerima, termasuk yang menjadi penampung zakat itu harusnya disalurkan kemana. Terima kasih Bapak. Gitu. Saya tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai tuh, yo, tuh, waktu wis deno. Nah, tes nang. Jadi mulai Pak. Tuh, nanti diedit toh. Didikan aku ngomong apa ya? Nggak bisa ngomong Pak. Nanti aku nanyain. Heeh. Saiki gender cek tuh. Nervous, Yang ketawa ya, yang ketawa. Wait minute. Aja ketawa kan, cuma tanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Kapuspita. Saya dari kampus Tes Mas Palapa ingin mengerjakan tugas yaitu tentang zakat. Ingin izin meminta waktu sebentar untuk membahas tentang zakat. Saya akan memberi beberapa pertanyaan. Silakan Bapak untuk menjawabnya. Yang pertama dengan Bapak siapa ini Pak? Oh iya. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik ya, saya dari SMP Awal Nasin 2012 ya, yang ada di Pulau Jawa. Monggo kalau mau bertanya tentang zakat, monggo dipersilakan. Baik Bapak, berarti Bapak ini pekerjaannya sebagai guru ya Pak? Ya, saya sebagai Oh guru. ya Pak. Alamat Bapak ada di mana Pak? Alamatnya sekarang ada di Pulau Jawa, Mana Pak? RK 4, Kecamatan Tulang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya. Di sini saya memberi pertanyaan Bapak. Yang pertama tentang pemahaman tentang zakat. Yang pertama, saya mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu. Apakah Bapak setuju dengan pendapat ini? Ya, Setuju. setuju ya harus. Kemudian saya memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Apakah Bapak setuju dengan pendapat ini? Gimana? Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat? Zakat Iya. mal. Baik, setuju. Kemudian saya mengetahui syarat harta yang wajib disakati seperti nisab dan haul. Iya. Bapak setuju? Oke. Kemudian saya mengetahui 8 golongan penerima zakat. Bapak setuju? Bisa tahu. Kemudian saya mengetahui adanya lembaga resmi seperti Basnas yang mengelola zakat. Bapak setuju? Ya. Setuju tahu. Kemudian ada sikap terhadap zakat. Pertanyaan yang pertama, saya meyakini zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Bapak setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kemudian saya merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat. Iya. Benar Bapak? Ya. Nah, Kemudian saya lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibanding langsung ke mustahik. Bapak kurang setuju? Kurang nggak saya, enak langsung ke mustahik. Langsung ke mustahik. Iya. Ya, berarti Bapak langsung biasanya zakat langsung ke mustahik Pak? Iya. Nggak melalui lembaga. Enak langsung ke mustahik, jadi lebih transparansi. Oke. Kemudian saya mendukung digitalisasi membayar zakat seperti alat aplikasi seperti transfer bank. Kalau pernah melakukan? Ya, pernah. Seperti zakat mal itu bisa. Oke. Kemudian saya mendukung zakat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan umat. Bisa. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi mengenai tentang praktik zakat Bapak. Yang pertama,
Apakah Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap bulan? Zakat fitrah Setiap tahun? setiap tahun. Oh, kira setiap setiap tahun. bulan. Biasa zakat fitrah itu Setiap kayak tahun, setahun Bapak, ya. ya. Itu wajib ya, kan zakat fitrah itu wajib. Jadi selalu menunaikan. Kemudian, apakah Bapak sudah pernah menunaikan zakat mal? Zakat mal pernah sering Sering. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian, bagaimana cara Bapak menunaikan zakat? Apakah memberi langsung ke mustahik atau melalui lembaga zakat seperti Basnas? lebih ke langsung ke mustahik. Langsung ke mustahik, Mustahik, ya. tidak melalui lembaga. Enggak. Oke. Frekuensi Bapak untuk menaikkan zakat mal rutin setiap tahun atau sesekali atau belum pernah? Kalau zakat mal itu sesuai dengan kekuatan kita ya. Tapi kita usahakan itu setiap bulan. Jadi kalau zakat mal itu kalau kita memang punya uang lebih, ya kita kenakan zakat mal. Tapi kalau memang dalam 1 bulan pendapatan kita berkurang, ya kita belum bisa memberikan zakat mal. Tapi kita usahakan 1 bulan sekali harus zakat mal. Karena zakat mal itu ya bisa membersihkan dan menambahkan rezeki. Benar sekali, Pak. Ya. Kemudian, apakah ada kendala utama untuk menaikkan zakat, Bapak? Kendalanya satu, iya kan namanya zakat kan harus ada biaya itu kendalanya. Kalau yang lain insya Allah nggak ada. Baik. Kemudian, saran menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat di Indonesia? Saran saya sih ya kita harus kan namanya di masyarakat itu kadang tuh ada yang tahu dan ada yang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang tuh orang-orang seperti kita guru-guru kalau enggak kalau tidak diingatkan kadang kita tidak ingat gitu kadang. Itu saja sih. Kalau yang lainnya insya Allah sudah bagus. Itu aja, kita dari pihak guru kadang tuh pengen zakat tapi kadang lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi kadang tuh masyarakat belum tahu bahwasannya Indonesia tuh punya loh lembaga yang pengelola zakat. Kadang tuh ada yang nggak tahu gitu aja. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan tambahan Bapak mengenai zakat profesi. Yang pertama, apakah menurut Bapak zakat profesi wajib ditunaikan sebagai zakat mal lainnya? Profesi ya. Ya. Ya, itu kan namanya zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu biasanya kebijakan dari suatu pendidikan bahwasanya kita diharuskan memberi zakat mal, karena kan kita mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu harta itu dari situ. Makanya pemerintah itu memotong zakat itu profesi untuk zakat mal. Kemudian, apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Gimana? Apakah Bapak mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Iya, tahu. Kemudian, menurut Bapak zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Zakat Profesi ya. itu harusnya setiap bulan ya, karena kan kalau setiap tahun itu kita mengkalkulasinya susah. Jadi kalau setiap bulan itu kan kita contohnya gaji bulan ini kita sekian 4 juta ya, enak langsung dipotong. Kalau kita ketahunan itu nanti malah jadi beban, karena kan kalau tahunan itu yang dihitung 1 tahun, tapi beda lagi kalau 1 bulan. Jadi ketika kita mendapatkan gaji itu langsung dipotong. Nah, tapi kalau kita ambil tahunan itu akan menjadi beban. Kemudian, seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik? Ya, mustahik itu adalah seorang ustadz yang lillah ya. Jadi perannya luar biasa ketika kita memberikan ke mustahik itu. Yang pertama, biar kita juga membantu mustahik bahwasanya itu bisa memudahkan beliau untuk mengajarkan untuk kemasyarakatan juga, untuk santri-santrinya juga itu juga. Kemudian, apakah Bapak bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Bapak telah mencapai nisab? Iya, Bersedia. Baik, terima kasih Bapak atas responnya jelas.
buat kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa aku nggak pakai mikrofon? Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mahasiswa Sesprapa mendapatkan tugas dari dosen untuk bicara tentang zakat. Namanya siapa, Pak? Bapak Hermanudin, Usianya berapa? 39 tahun, Pendidikan terakhir? SMA, Pekerjaan? wira swasta, Alamatnya di mana, Pak? Kagungan Ratu. Apa Bapak rutin membayar zakat fitrah setiap tahun? Ya atau Ya. tidak? Ya. Sudah pernah menunaikan zakat, Pak? Mal atau profesi? Ya atau tidak? Belum kalau mal, karena saya belum merasa berlebihan hartanya. Cara memberikan zakat langsung ke orangnya atau ke amil zakat? Ke amil zakat. Kendala apa yang utama dalam menunaikan zakat? Tidak tahu perhitungannya atau tidak tahu lembaga zakat? Kendalanya terbanyak yang amil zakatnya doanya tidak sesuai. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat Indonesia? Pembagiannya yang ke masyarakat atau yang berhak menerimanya masih kurang transparan. Banyak panitia yang menyelewengkannya. Menurut Anda, apakah zakat profesi wajib ditunaikan sebagai zakat mal lainnya? Kalau menurut saya, jikalau orangnya memang sudah menyadari dan harus, ya wajib. Cuma kalau memang belum menyadari hal tersebut, ya mungkin belum tergolong dikata wajib. Apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Belum tahu. Menurut Anda, zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Kalau menurut saya zakat profesi itu ya dihitung setahun sekali, karena sudah ada kewajiban yang zakat mal dan zakat fitrahnya. Berapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik atau penerima zakat? Kurang paham saya. Apakah Anda bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Anda telah mencapai nisab? Siap, jikalau sudah ada ini pemberitahuan. Saya juga nggak paham apa itu zakat profesi. Pada umumnya masih banyak yang belum mengerti dengan zakat profesi itu. Tapi kalau zakat mal, zakat fitrah, sudah banyak yang mengerti dengan hal tersebut. Apakah Anda mengetahui bahwa nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau setara 550 gram beras, iya atau tidak? Saya tidak tahu. Apakah Anda mengetahui tentang kadar zakat pertanian, iya atau tidak? Zakat pertanian. Saya tidak tahu. Menurut Anda, apakah zakat pertanian wajib dikeluarkan baik hasil panen sedikit maupun banyak jika telah mencapai nisab? Kalau menurut saya, ya tergantung dari petaninya. Walaupun dia sudah berlebihan, kalau petaninya tidak menginginkan memberikan zakat pertanian itu, ya tidak terjadi. Menurut Anda, apakah zakat pertanian berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat tani? Tidak juga. Apakah Anda mengetahui bahwa ada zakat pada hewan ternak, iya atau tidak? Tidak mengetahui. Apakah Anda mengetahui hewan ternak apa sajakah yang wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak mengetahui. Menurut Anda, apakah zakat hewan masih relevan diterapkan di zaman modern saat ini?
Sangat sulit. Apakah Anda mengetahui kadar nisab zakat hewan ternak? Tidak. Menurut Anda, apakah zakat hewan ternak dapat menjadi solusi dalam membantu fakir miskin di daerah pedesaan? Tidak juga. Apakah Anda meyakini bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan? Tidak juga, tergantung dari amil zakatnya dan pemerintah daerah yang mengelola zakat tersebut. Apakah Anda merasa lebih tenang setelah menunaikan zakat? Benar, jikalau zakat fitrah, zakat mal, memang benar. Apakah Anda lebih percaya membayar zakat melalui lembaga resmi dibanding langsung ke mustahik? Lebih percaya langsung nyampai ke penerimanya langsung. Apakah Anda mendukung digitalisasi pembayaran zakat atau aplikasi transfer bank? Bagaimana tadi? Apakah Anda mendukung digitalisasi pembayaran zakat melalui transfer atau melalui bank? Mengetahui? Tidak. Apakah Anda mendukung zakat dikelola secara produktif atau pemberdayaan umat? Apa itu produktif dan pemberdayaan umat? Menghasilkan. Dibayar secara produktif dan pemberdayaan umat. Iya. Mendukung atau tidak? Iya, lebih baik yang secara pemberdayaan umat, dia langsung keterima. Sekian wawancara saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.